Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah rutin keluarga malam ini, hari Rabu 6 Mei 2020. Pelayan firman kita malam ini, Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo STH. Mempersiapkan diri masuk dalam ibadah, mari sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia nama-Nya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungan-Nya, cahaya terang itu jubah-Nya, gemuruh suara-Nya di awan kelang, berjalanlah Dia di badai kencang. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Dengan suasana negeri kami saat ini, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online seperti yang kami laksanakan saat ini. Berkati pemberita firman kami, Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo. Berkati juga kiranya kami sekalian jemaat yang boleh ambil bagian dalam ibadah keluarga online malam ini. Ampunilah kiranya dosa dan salah kami Bapa, dan sucikanlah kami agar kami layak menerima berkat firman-Mu malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih. Amin. Jemaat, kita akan memuji Tuhan melalui Mazmur pujian dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9 yang akan kita baca secara berbalasan. Mazmur 23 ayat 2 sampai 9 yang menyatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. bibirku akan memegahkan Engkau Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait 4 dan 6, Hai mari sembah. Pengasuhanmu
lembah maupun bukit, cermin kasih-Mu. Ya Maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntun kami ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman, supaya kami dapat mengerti sesuai dengan kebenaran dari Tuhan sendiri, dan kami mampu menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Imamat 4 ayat 13 hingga 21. Imamat pasal 4 ayat 13 hingga yang ke-21, yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, maka mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan,
lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Kita patut bersyukur, bersuka cita di hari Rabu ini kita dapat bersekutu dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saya mau mengawali renungan kita dengan pertanyaan. Apakah kita pernah mendengar doa, ya? Kalau kita ada di dalam persekutuan doa atau mendengar pendeta, presbiter atau warga jemaat berdoa yang mengucapkan kata-kata begini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar ini. Dosa yang tidak sengaja dan yang sengaja. Kira-kira yang paling banyak kita lakukan yang sengaja atau yang tidak sengaja? Memang ini definisi tidak sengaja itu yang bagaimana? Yang tidak disadari, yang tidak diketahui, atau apa? Dan dari mana kita tahu akhirnya? Ya biasanya dikasih tahu orang. Atau kita baru sadar kemudian. Nah, tapi kan dari doa tadi, mohon ampun atas dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mau sengaja atau tidak sengaja, tetap perlu pengampunan dari Tuhan. Kenapa dosa tidak sengaja? Ya kita banyak hilafnya, kita banyak alpanya, lupa. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan ternyata itu sudah perbuatan dosa. Ketika orang sudah kasih tahu baru kita sadar. Tapi yaitu solusinya, bawa kepada Tuhan dalam doa, mohon pengampunan. Nah Bapak Ibu, ternyata dosa tidak sengaja ini sudah ditemukan ya pemahamannya dari zaman dulu di kitab Imamat. Coba Bapak Ibu lihat ya, saya mulai ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel. Ya, jadi dari ayat 1 sampai 12 dari pasal 4 itu sudah jelas tuh. Ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, nah, ya jadi sudah terjadi, mungkin mereka lupa melakukan hukum-hukum Tuhan, tidak sadar, baru kemudian oh iya salah. Ketahuan. Nah, di sini dikatakan ya mereka bersalah. Kembali ke ayat 13.
ayat 13 saya ulangi. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, nah, maka ayat 14, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Ya, Bapak Ibu, mereka harus melakukan korban penghapus dosa. Meskipun dosa itu tidak sengaja. Nah, pada zaman itu harus ada lembu. Dibawa kemana? Ya, dibawa ke kemah suci. Jadi Bapak Ibu, kemah suci itu ya ada 3 bagian. Terasnya, kemudian kemah pertemuannya itu ruang kudus, lalu ada ruang maha kudus. Nah, di sini dikatakan di depan kemah pertemuan, di terasnya itu sudah ada mezbahnya. Coba kita lihat ayat 15. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Ya. Jadi urutannya disembelih di hadapan Tuhan, lalu sebagian darahnya dibawa ke dalam kemah pertemuan. Lalu imam memercikkan darah lembu sebanyak 7 kali. Nah itu. Lalu ayatnya yang ke-19, segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Jadi ya kita lihat ya, seperti hari Minggu lalu kalau membawa korban bakaran, nah, tapi ini ada penekanan korban penghapus dosa dalam rangka pendamaian. Coba saya teruskan ayat 20. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Ya, Bapak Ibu, goalnya pengampunan. Walaupun itu dosa tidak sengaja, perlu pengampunan, perlu korban. Dan imam menjadi perantara. Dan yang menarik ayat 21. Kita baca sama-sama. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Nah Bapak Ibu, ayat 21 ini oleh para ahli teologi ya, itu diyakini sebagai gambaran dari Kristus yang menjadi korban penghapus dosa dunia. Ya, dia menderita di luar pintu gerbang kemah pertemuan bagi kita. Nah, coba kita buka Ibrani 13 ayat 11 hingga 12. Ibrani 13 ayat 11 hingga yang ke-12. Kita baca sama-sama. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri.
ya, menarik ya. Jadi langsung dikaitkan ini dengan perjanjian baru. Nah, untuk kita apa sih maknanya? Ya, tema renungan khotbah malam ini korban penghapus dosa dunia. Nah, pertama Bapak Ibu, hal yang sangat mendasar adalah kita harus mengakui bahwa kita berdosa. Kita memberontak terhadap Allah. Putus hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya hubungan itu ya kembali? Nah, zaman perjanjian lama harus ada korban yang dibawa oleh imam. Seperti ayat kita, untuk menghapus dosa menjadi pendamaian. Dan itu dilakukan terus menerus. Dan dalam kenyataannya itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Karena itu dalam perjanjian baru yang sempurna korban itu adalah Kristus sendiri. Ya. Dia yang berkorban untuk kita, bukan binatang lagi. Bapak Ibu dan saya tidak perlu bawa binatang untuk dikorbankan untuk bawa pendamaian. Kristus sudah lakukan itu. Sebab apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Itu di Roma 6. Perlu ada perantara yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Coba kita perhatikannya di Yohanes 1. Coba Bapak Ibu buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Saya bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Yohanes sendiri mengakui ketika Yesus lewat, dia tunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sebagai umat perjanjian baru kita sadar, manusia penuh dengan dosa, Bapak, Ibu, dan saya juga melakukan dosa, sengaja maupun tidak. Yang diperlukan adalah pengantara yang sempurna. Dan iman kita mengatakan itu dikerjakan oleh Yesus. Karena itu yang kita harus lakukan, percaya kepada Yesus, minta ampun kepada Yesus Kristus. Di situ kita mengalami pengampunan. Di situ kita percaya bahwa hanya Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang bisa menghapus dosa kita. Nah, seharusnya ini memberikan kekuatan baru, sukacita. Di tengah-tengah pergumulan dunia dan bangsa dengan wabah corona yang luar biasa, di mana kadang orang sudah bertanya, apa dosa kita, apa salah kita, Tuhan mau apa dengan semuanya ini? Nah, kita diajak untuk fokus kepada Kristus yang sudah mau datang menghapus salah dan dosa kita. Mari kita kembali lihat hati kita. Kenapa kita perlu melihat hati kita? Karena di situ pusat kehidupan. Ya. Kita periksa. Di tengah situasi di mana kita banyak di rumah, Tuhan punya rencana untuk kita introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri. Apakah relasi kita dengan Tuhan sudah oke? Atau ada hal-hal yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Ada dosa-dosa yang belum selesai? Akui dengan Tuhan. Juga selesaikan relasi kalian yang rusak dalam rumah tangga. Ya, ada duri-duri dalam keluarga. Diselesaikan. Jadi kondisi di mana banyak kita harus ada di rumah, tidak keluar
kemana-mana itu seharusnya menjadi momentum yang luar biasa untuk memeriksa hidup ini. Untuk mengakui bahwa kita umat yang bersalah, umat yang berdosa, tapi kita punya solusi. Karena salah dan dosa itu bisa membuat kita tidak ada damai. Kita mungkin bisa lihat tersenyum, tapi sebenarnya hati kita resah, gelisah, karena ada yang belum diselesaikan. Nah, Kristus Yesus adalah jaminan. Dia mau menyelesaikan semuanya. Tergantung dari kita mau datang tidak kepada Dia. Dan orang yang mau datang kepada Dia harus sadar bahwa dia butuh Kristus yang membaharui, yang mengampuni, yang memulihkan. Apapun kondisi kita. Jadi malam ini mari kita percaya Kristus Yesus sudah melakukan yang terbaik. Mempersembahkan segala yang ada padanya untuk menghapus dosa kita, untuk membaharui kita dan menganugerahkan kasih karunia, keselamatan. Terima itu dan punya komitmen, Tuhan, pakai aku sebagai orang yang sudah Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan. Untuk saya juga menabur pengampunan bagi banyak orang, menabur berkat dan menabur kasih. Selamat merenungkan, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau boleh menjadi persembahan yang harum untuk menebus dosa kami melalui penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan bersuka cita karena melalui pengorbanan-Mu kami boleh mengalami kehidupan yang bermakna, kehidupan kekal di dalam keselamatan-Mu. Karena itu berkati hidup kami supaya juga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan melalui karya-karya hidup kami setiap hari. Pada malam ini kami sehati berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati supaya pemerintah dari pusat dan daerah dapat
melakukan tugas mereka dengan baik. Engkau berkati penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh negara supaya dapat segera berlalu, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami seperti semula. Kami berdoa ya Tuhan bagi gerejamu, GBIB Trinitas, berkati para presbiter, unit misioner, berkati para pendeta yang melayani, Pendeta Odi Wisang, Pendeta Robert Zakarias. Biarlah hikmat Tuhan yang boleh berlaku. Berkati warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, ajar mereka mengucap syukur kepadamu. Engkau juga datang bagi janda, duda, yatim piatu dan lansia. Biarlah engkau bisa menjadi sahabat sejati bagi mereka. Kami menyerahkan warga jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dan merindukan anak atau buah hati dalam hidup mereka. Tuhan mau dengar doa-doa mereka. Kami serahkan mereka yang menderita karena bencana alam, karena berada di pengungsian, mengalami ketidakadilan, kemiskinan, penggusuran. Tuhan hadir melalui gerejamu bagi mereka. Kami serahkan juga pelunasan rumah ibadah di GBIB Trinitas ini, berkati PPRI dan seluruh warga jemaat, agar kami dapat menyelesaikan tanggung jawab kami sesegera mungkin. Kami menyerahkan juga mereka-mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir bagi Pendeta Emeritus Robert Zakarias, Ibu Josina Zakarias Sianenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Juliana Liau, Oma Destrin Tatuwo, Bapak Julianus Buceri Hena, Ibu Sundari Sulistyo, Saudari Natania Pangemanan yang dirawat di Rumah Sakit Melia Cibubur, Bapak Sihar Esagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalu, Ibu Sri Mina Bukit, Ibu Tiomas Panggaribuan, Ibu Riana Panggaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Om Mastin Dewo Lumentah, Bapak Mujianto dan Ibu Aspita Sianipar. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan jamah mereka bisa sembuh. Berkati segala perawatan dan pengobatan yang harus dilalui. Kami menyerahkan keluarga yang mendampingi, selalu sabar, selalu tekun dan bersuka cita mendampingi saudara mereka yang sakit. Kami mau datang ya Tuhan bagi keluarga-keluarga dalam pekan doa keluarga. Keluarga Bapak Esra Marudut Nababan, keluarga Tarore Manopode, keluarga Bapak Robert Simatupang, keluarga Rundengan Masi, keluarga Talokon Kumambau, keluarga Bapak Tommy Hari Adu, keluarga Pangalila Pakasi, keluarga Bapak Donald Huta Barat. Engkau hadir bagi keluarga-keluarga ini, selalu mengucap syukur dan berserah kepadamu, dan menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kami menyerahkan semua keluarga-keluarga di GBIB Trinitas, selalu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, kita akan mendengar kesaksian pujian dari Bapak Ishak Leasa dengan judul lagu Yesus Mutiaraku. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merana pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, jadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merana pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, jadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi,
mata hidupku. Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata batinku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayang kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu Yesus. Oh Yesusku. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa pengasih, Bapa penyayang, ucap syukur terima kasih kami kepadamu atas berkat kasih karunia yang selalu Bapa limpahkan bagi kami. Malam ini kami mendapat berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan iman percaya kami kepadamu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu hidup kudus di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan benar. Terima kasih pada ibadah ini. Juga Bapa mampukan kami memberikan persembahan syukur yang semua itu berasal juga daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskanlah kiranya persembahan kami ini agar layak dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 126 bait pertama dan kedua. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku,
biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai dan ku alami di hidupku, supaya bumi pun dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.